Halo semuanya, tarik nafas dalam-dalam, kosongkan hati dan pikiran, serta pilih opsi mana yang paling menarik perhatianmu. Jika terasa tidak cocok dengan pesan yang disampaikan, silakan pilih opsi yang lain. Karena terkadang, intuisi kita pun bisa meleset. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Hai kuda laut pertama, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu ya, atau kali ini pilih kuda laut dengan tema pesan dari penjaga kamu, dalam tanda kutip penjaga ya, mengenai karakter terbaik kamu. Ini sebagai pengingat aja, terutama buat kalian yang mungkin lupa atau mungkin merasa lagi down, lagi sedih, lagi merasa nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, pokoknya lagi self pity-nya lagi kuat, mengasihani diri sendirinya lagi kuat. Ini adalah pesan untuk mengingatkan kamu mengenai karakter terbaik dalam diri kamu. Oke? So, kita langsung lihat dulu kartunya, dadunya, nanti kita baca sama-sama ya. Kuda laut pertama. Oke. Wow. Oke. Kartu yang pertama untuk kuda laut pertama. Kartu yang keluar untuk kuda laut yang pertama adalah Knight of Wands, the World, Six of Cups, dengan klarifikasi Three of Cups dan Strength. Dadu yang keluar adalah Mercury, planet komunikasi, planet bagaimana kita memproses informasi. Energi Virgo, ini juga zodiak yang dipimpin oleh Mercury, jadi juga sama ini energi komunikasi, energi pikiran, energi analytical data analitis. Dan rumah kelima adalah rumah yang penuh dengan kesenangan, rumah yang dimana kita melakukan hobi yang kita senang melakukannya, rumah yang berhubungan dengan anak-anak juga, entah itu anak-anak yang kita punya, anak-anak yang ada di sekitar kita, orang-orang yang lebih muda dari kita, atau bisa juga anak kecil di dalam diri kita. Jadi our inner child, oke? So, di sini penjaga kamu, kuda laut pertama, penjaga kamu ingin mengingatkan kamu bahwa kamu adalah tipe seseorang yang kalau melakukan apa-apa, kalau bergerak melakukan sesuatu, itu pasti selesai, pasti finish, pasti beres. Kamu adalah seseorang yang mungkin punya integritas yang tinggi. Jadi kalau kamu sudah memulai sesuatu, artinya gue harus menyelesaikannya, gue harus membereskannya. Gue gak bisa bergerak setengah jalan, bergerak setengah hati. Kalau gue mau sesuatu, gue akan sepenuh tenaga, sepenuh hati untuk mencapainya, untuk bisa mendapatkannya, gitu loh. Jadi kamu adalah tipe seseorang yang persevere, jadi maju terus, pantang mundur, dan kamu punya tenaganya, kamu punya akalnya, kamu punya solusinya untuk semua halangan yang menghadang.
Jadi kalau misalnya kamu udah niatin untuk bergerak ke destinasi A, walaupun ada halangan-halangan di perjalanan kamu, kamu pasti akan bisa menyelesaikannya, membereskannya, menghilangkannya. Karena kamu selain persevere itu, selain pantang mundur itu, kamu juga punya akalnya, punya banyak solusinya. Kamu tahu harus bagaimana. Kamu pokoknya mungkin kamu tipe seseorang yang kalau bergerak tuh pakai kacamata kuda. Kacamata kuda tuh artinya yang kamu lihat ya itu, destinasi kamu itu aja. Kiri kanan ada aral melintang, kamu nggak melihat. Selama itu aral melintang nggak melintang di depan mata gue akan terus tertuju kepada destinasi gue, kepada tujuan gue. Jadi kamu selalu sampai. Kalaupun ada di depan mata halangan-halangan, pasti kamu akan bisa membereskannya karena ada akal yang sangat-sangat cerdas ya. Yang saya rasakan tuh kamu energinya cerdas juga. Selain kamu juga maju terus pantang mundur, tapi kamu juga cerdas. Tahu bagaimana menyelesaikan sesuatu gitu loh. Jadi penjaga kamu ingin mengingatkan kamu bahwa jangan down dong, jangan sedih terus dong, jangan tidur terus dong. Udah, pusatkan perhatian kamu kepada satu tujuan yang ingin kamu gapai saat ini dan mulai bergerak, mulai diniatkan dan mulai dijalankan gitu loh. Di sini yang saya rasakan dengan adanya Six of Cups dan Three of Cups, mungkin kemarin-kemarin kamu sempat seperti ini, seperti Knight of Wands dan The World ini, berusaha untuk menggapai impian kamu, harapan kamu, tapi terus shattered. Mungkin shattered dreams gitu loh. Jadi kayak ada harapan kamu yang hancur berkeping-keping. Nggak mungkin lagi kamu bisa sampai di situ. Atau bisa sampai di destinasi itu, tapi ternyata apa yang kamu cari nggak ada. Kosong gitu loh. Jadi kayak tujuan kamu salah ternyata. Sehingga itu mengakibatkan kesedihan yang begitu besar. Di sini yang saya rasakan juga mungkin kemarin-kemarin kamu sempat bukan berhenti di tengah jalan, tapi ada yang menghentikan langkah kamu gitu loh. Ternyata kamu udah berusaha sekuat tenaga, berupaya gila-gilaan, ternyata ada orang lain yang mungkin mensabotase apa yang kamu inginkan. Jadi mungkin langkah kamu dihentikan oleh orang tersebut gitu loh. Tapi kalau memang pada akhirnya udah nggak ada, udah menemukan jalan buntu, ya udah. Penjaga kamu cuma bisa bilang, ya udah. Kan masih ada mimpi lain yang bisa kamu kejar. Masih ada destinasi lain yang bisa kamu sampai gitu loh. Jadi jangan berkutat dengan mimpi-mimpi yang hancur di masa lalu. Karena Six of Cups ya, ada mungkin mimpi-mimpi yang hancur di masa lalu yang masih kamu pegang gitu loh. Masih kamu lihat nih, gambarannya orang ini kan memegang cangkir-cangkir sampai-sampai hampir jatuh, hampir berkeping-keping ke bawah gitu kan. Kalau memang mimpi atau destinasi tersebut udah tertutup, udah buntu, udah nggak mungkin lagi, ya udah. Selalu akan ada saat-saat dimana manusia tuh nggak mencapai destinasinya, nggak mencapai tujuannya. Tapi bukan berarti kamu tidak seperti ini. Bukan berarti kamu tidak gigih kalau sedang bergerak, kalau sedang berusaha, kalau sedang mengupayakan sesuatu. Kamu adalah tipe seseorang yang seperti itu dan itu bagus sekali. Dan itu apa namanya ya? Merangsang kali ya, menstimuli pikiran kamu untuk terus bergerak, untuk terus berpikir apa nih, gimana nih, bagaimana nih baiknya gue bergerak, ke arah mana nih bagusnya gue berjalan untuk mencapai tujuan tersebut gitu loh. Jadi menstimuli, merangsang pikiran kamu untuk terus bergerak. Dan memang kamu cerdas sekali sih yang saya rasakan. Dan kayaknya kalau kamu sudah berjalan, udah bergerak, udah mencoba mencapai sesuatu, kamu memang senang melakukannya. Memang itu kayak mungkin salah satu dari hobi kamu, atau mungkin kamu selalu bergerak ke arah-arah yang memang kamu enjoy doing it. Kamu happy, kamu bahagia saat melakukannya, saat mengejarnya, bergerak
ke arah sana tuh kamu seneng gitu loh. Tapi ya itu, pada saat mungkin di masa lalu ada hal-hal yang buntu, berkeping-keping, nggak mungkin lagi bisa tercapai, kamu masih berpegangan di situ. Karena ada strength di sini. Ini energi di mana kamu menarik kekuatan dari dalam diri kamu untuk terus berupaya supaya apa yang di masa lalu belum tercapai, nanti di masa depan gue akan coba lagi. Jadi kamu terus berpegangan di situ. Padahal penjaga kamu tuh inginnya kamu udah cari aja destinasi lain, cari aja mimpi lain. Buat mimpi yang baru. Jangan terus-menerus berpegangan kepada mimpi yang lama tersebut gitu loh. Jadi saya nggak tahu mimpi yang lama kamu apa, tapi sarannya di sini dari penjaga kamu adalah kamu justru diminta untuk membuat mimpi yang baru, membangun mimpi yang baru dengan orang-orang yang baru juga mungkin, karena ada Three of Cups di sini, dimana ini adalah energi kita bercengkrama, berhubungan, ya pokoknya ngobrol-ngobrol gitu ya, dengan orang-orang yang kita enjoy berada di sekitar mereka. Kita senang, kita menikmati waktu kita yang kita habiskan bersama mereka. Dan ini adalah sesuatu yang baru dalam arti kalau kita terus ketemu orang-orang yang kita enjoy berada di sekitar mereka, akan selalu ada yang merangsang pikiran kita, merangsang gairah kita gitu. Merangsang dalam arti ya juga ya, bener juga ya dia, gue tertarik nih, dia melakukan ABC, gue juga pengen nih kayaknya gitu loh. Jadi itu dengan kamu banyak berkumpul dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu akan sedikit demi sedikit akan membangun mimpi yang baru gitu loh. Kamu akan mempunyai destinasi yang baru, yang mungkin sesuatu yang belum pernah kamu coba gapai sebelumnya gitu loh. Dan itulah justru yang diminta oleh penjaga kamu untuk bisa kamu buat, bisa kamu bangun. Jadi jangan sampai mimpi-mimpi yang lama yang tidak tergapai itu masih terus kamu pegangin, masih terus kamu harapkan. Jangan. Udah. Lanjut aja ke mimpi-mimpi yang baru, bangun mimpi yang baru. Berkumpullah dengan orang-orang yang membuka mata kamu, membuka wawasan kamu, yang bikin kamu juga ngerasa, kayaknya gue mau deh hal itu, kayaknya gue bisa deh kayak gitu juga, gue mau coba gitu loh. Jadi dengan strength dan Six of Cups di sini, ini yang sebaiknya mungkin kamu lepaskan kontrol kamu sedikit demi sedikit, kontrol kendali yang kamu terus menerus tumpahkan kepada mimpi yang lama tersebut sebaiknya dilonggarkan sedikit demi sedikit. Mulailah konsentrasi kepada hal-hal yang baru dalam kehidupan kamu gitu loh. Karena sayang energi kamu ini, karakter terbaik kamu ini sayang, jadi nggak nggak terolah kan. Karakter terbaik kamu itu kan adalah punya integritas tinggi, punya daya saing yang kuat, punya semangat yang besar untuk bisa mencapai sesuatu. Dan memang biasanya kalau kamu sudah niatkan dan kamu bergerak ke arah sesuatu, itu pasti kejadian, pasti sampai. Cuma dalam hidup manusia selalu ketemu sama yang namanya kegagalan. Nah, kegagalan itulah yang sebaiknya sekarang dilepaskan, agar kamu bisa membangun mimpi yang baru, mewujudkan destinasi yang baru, supaya tidak terus-menerus berkutat dengan hal-hal yang kuno, yang lama, yang udah jadul gitu loh. Oke? So anyway, kuda laut pertama, good luck. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye. Halo kuda laut kedua. Selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu, atau kali ini pilih kuda laut, dengan tema pesan dari penjaga kamu, dalam tanda kutip ya, penjaga, mengenai karakter terbaik dalam diri kamu. Jadi ini sebagai pengingat untuk kamu yang, terutama yang kamu yang saat ini sedang down, sedang sedih, sedang putus harapan, sedang pokoknya lagi drop banget lah semangatnya. So, kita lihat ya, apa pesan dari penjaga kamu, apa yang ingin mereka ingatkan mengenai karakter terbaik kamu.
Oke. Oke, kartu yang keluar untuk kuda laut kedua adalah Three of Wands, Seven of Wands, Four of Cups dengan klarifikasi Seven of Cups dan The Star. Dadu yang keluar adalah energi South Node atau nodal selatan. Ini adalah energi dari masa lalu. Masa lalu di sini bisa kehidupan di masa lalu kita, bakat yang kita bawa dari kehidupan yang sebelumnya, kalau kamu percaya itu, atau bisa juga masa lalu dalam arti pada saat kamu tumbuh berkembang, pada saat kamu masih kecil di kehidupan ini yang mempengaruhi bagaimana kepribadian kamu saat ini setelah dewasa. Oke? Kamu mendapatkan juga energi Leo, energi yang bersinar, energi yang leadership, seperti pemimpin gitu ya, punya karisma yang besar. Dan rumah ketujuh, ini adalah rumah relationship kita, partnership kita, hubungan kita dengan orang lain di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, terutama one on one. Nggak harus romantis, tapi energi satu lawan satu. Kamu dengan ayah kamu, kamu dengan ibu kamu, kamu dengan pasangan kamu, gitu loh. Atau kamu dengan sahabat, kamu dengan bos, kamu dengan rekan kerja, tapi satu lawan satu biasanya. Oke? So, penjaga kamu nih sepertinya ingin mengingatkan kamu mengenai betapa besarnya hati kamu. Kamu punya hati yang luas sekali, punya hati yang besar sekali, hati yang apa namanya ya, pokoknya kamu tipe seseorang yang memberi tanpa pamrih, memberikan cinta tanpa syarat gitu loh. Jadi kamu tipe seseorang yang selalu bergerak dengan tema unconditional love, cinta yang tak terbatas, cinta yang tak bersyarat, cinta tanpa pamrih. Besar sekali hati kamu. Penjaga kamu ingin kamu ingat hal itu. Di sini memang mungkin dengan kamu bergerak seperti itu, unconditional love, mungkin sekali, dua kali, atau bahkan sering kali kamu kepentok ketemu sama orang-orang yang justru memanfaatkan kamu, menyalahgunakan kebesaran hati kamu, menyalahgunakan kebaikan hati kamu, gitu loh. Karena di sini yang saya rasakan mungkin kemarin-kemarin kamu sempat ketemu misalnya rejection, penolakan, atau kamu mungkin ketemu sama orang-orang yang keras kepala, padahal kamu sudah berusaha untuk kompromi, tapi mereka tetap nggak mau turun dari singgasananya misalnya, gitu loh. Jadi mau sebesar apapun hati kamu menerima mereka, mencintai mereka, selalu akhirnya kamu yang menderita, gitu yang saya rasakan. Tapi penjaga kamu justru ingin mengingatkan kamu bahwa doesn't matter, nggak masalah kalau orang lain tidak reciprocate, kalau orang lain tidak membalas cinta kamu. Hati kamu terlalu besar untuk menjadi sakit yang berlebihan, gitu loh. Kamu selalu, yang saya rasakan nih dengan kartu pertama kamu Three of Wands, kamu selalu punya harapan, atau kamu
compassion kamu tuh besar sekali kepada umat manusia, atau setidaknya kepada orang-orang yang ada di sekitar kamu deh. Compassion tuh kasih sayang. Jadi dengan Three of Wands di sini yang saya rasakan adalah kamu selalu berharap yang terbaik dari orang lain, atau berharap di sini dalam arti kamu selalu melihat orang lain dari sisi terbaiknya mereka. Jadi selalu positive thinking kamu kayaknya orangnya. Selalu berusaha untuk mengharapkan yang terbaik dari orang-orang di sekitar kamu. Karena kamunya sendiri juga selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada mereka. Karena hati kamu besar, luas. Yang saya rasakan tuh energi kamu kayak padang pasir, tapi disinari matahari. Jadi luas, besar, terang gitu. Hati kamu tuh besar sekali. Jadi kalau lagi turun hujan, padang pasir itu tuh bener-bener kayak rahmat gitu loh. Kalau kamu lagi menurunkan hujan kamu kepada seseorang, itu orang tersebut tuh kalau dia tidak merasa dirahmati, gila sih namanya gitu loh. Karena cinta kamu tuh sangat luas, sangat besar, sangat banyak mungkin ya. Tapi ya itu, kemarin-kemarin mungkin, kenapa sekarang kamu sedang down, sedang sedih, sedang drop gitu ya semangatnya? Karena mungkin kemarin-kemarin kamu berusaha untuk terus menerapkan energi yang unconditional love, tapi kamu selalu ketemu sama orang-orang yang kepala batu nih, Seven of Wands. Orang-orang yang selalu mereject, menolak, atau sepertinya nggak pernah cukup cinta yang kamu berikan. Sepertinya nggak pernah cukup apa yang kamu berikan. Selalu ada lebih lagi keinginannya, kebutuhannya gitu loh. Jadi di sini, di reading ini, penjaga kamu ingin mengingatkan kamu bahwa it doesn't matter. Nggak masalah kalau orang-orang di sekitar kamu tetap nggak melihat betapa kamu sudah berkorban untuk mereka, betapa kamu sudah memberikan untuk mereka. Karena hati kamu nggak akan habis-habis. Nih, ada Seven of Cups kan? Ada 7 cangkir. Istilahnya kalau kucing punya 9 nyawa, kalau kamu tuh hati kamu tuh kayak ada 7 gitu loh. Jadi kalaupun satu hati habis untuk per saat ini, masih ada 6 lagi gitu loh. Hati kamu tuh nggak habis-habis. Saking besarnya, saking luasnya, saking banyaknya, kamu tetap bisa memberikan cinta kamu, kasih sayang kamu kepada banyak orang. Meskipun ada 1-2 yang membuat kamu merasa sia-sia. Jadi dengan Seven of Cups dan The Star di sini, penjaga kamu ingin mengingatkan kamu bahwa kamu juga punya energi regeneratif. Jadi kamu selalu meregenerasi cinta kamu, hati kamu, kasih sayang kamu, air kamu. Selalu tumbuh lagi, jadi kayak mati 1 tumbuh 1000 gitu loh. Ini 7 cangkir, 1 cangkir pecah berkeping-keping, airnya luber. Dengan adanya The Star, bisa disembuhkan lagi cangkir tersebut. Jadi hati kamu tuh gak akan ada habisnya. Kalaupun saat ini atau kemarin ini kamu ketemu sama orang-orang yang membuat kamu merasa sia-sia, merasa gak dihargai, gak dihormati, padahal kamu sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik tanpa syarat, tanpa pamrih, ya udah, let go, lepaskan. Karena dengan South Node di sini, mereka adalah lesson, mereka adalah pelajaran buat kamu dari masa lalu. Pelajaran dalam arti besok-besok kamu ketemu orang lain, orang baru, pastikan unconditional love kamu itu terbatas. Terbatas di sini maksudnya adalah kalau memang kamu tidak merasa diperlakukan dengan adil, ya jangan terus-menerus mengeluarkan energi untuk mereka, gitu loh. Jangan sampai kamu harus menghancurkan 1 cangkir dulu baru kamu berhenti, jangan. Sebelum kamu menghancurkan cangkir kamu, sebaiknya berhenti kalau ketemu sama orang-orang yang tidak responsif kepada kebaikan hati kamu. Jadi anggap orang-orang yang kemarin mengecewakan kamu itu sebagai pelajaran. Dengan Leo di sini, ini adalah energi yang hatinya besar. Leo itu adalah zodiak yang berhubungan dengan hati.
solar plexus, berhubungan dengan hati kita. Jadi hati kamu tuh bersinar, bercahaya, selalu punya energi untuk membahagiakan orang-orang di sekitar kamu, gitu loh. Jadi jangan lupa itu, selalu ingat akan itu. Rumah ketujuh di sini adalah rumah yang tadi saya bilang, hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu. Yes, pasti dalam kehidupan manusia selalu ketemu, siapapun ya, setiap manusia pasti akan selalu ketemu sama orang-orang yang kayak gini. Seven of Wands dan Four of Cups. Orang-orang yang mungkin tidak menghargai kita, orang-orang yang kepala batu, orang-orang yang gak mau kompromi, yang maunya menang sendiri, orang-orang yang selalu menolak apa-apa yang kita usahakan untuk kebaikan mereka gitu loh. Pasti dalam kehidupan tuh semua manusia pasti akan mengalami hal tersebut. Rumah ketujuh kan, rumah relationship. Ini adalah rumah yang penuh dengan keadilan juga, fairness. Karena ini adalah rumahnya Libra. Rumah ketujuh ini rumahnya Libra. Libra adalah timbangan kan, harus seimbang. Kalau tidak seimbang timbangannya, kalau misalnya jomplang ke kiri atau jomplang ke kanan, artinya ada yang harus dilevelkan, harus diseimbangkan. Nah, anggaplah orang-orang ini yang kemarin mengecewakan kamu sebagai lessons, pelajaran. Supaya kamu di kemudian hari ketemu sama orang-orang baru, tidak lagi jor-joran tanpa tahu atau tanpa merasa diperlakukan seperti itu juga oleh mereka, gitu loh. Jadi yang saya rasakan di sini, penjaga kamu ingin kamu lebih adil lah, untuk terutama untuk diri kamu sendiri, adilnya. Jangan sampai kamu keluar berlebihan tapi tidak menerima apa-apa sama sekali, gitu loh. So, karakter terbaik kamu adalah hati yang besar, hati yang luas, hati yang penuh, banyak, yang gak habis-habis. Tapi ya sangat wajar kalau dalam kehidupan kita suka merasa udah depleted gitu loh, udah sangat kekurangan, udah sangat ancur-ancuran, udah kehabisan lah tenaga, karena selalu terus-menerus dikecewakan oleh beberapa orang yang seperti ini, Seven of Wands dan Four of Cups. Tapi ya gak apa-apa, it doesn't matter, gak ada masalah. Kamu punya ini, the star, energi regenerasi. Kamu bisa membangun kembali hati kamu untuk siap memberikan cintanya kepada orang-orang lain yang lebih layak. Oke? So anyway, kuda laut kedua, good luck. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye. Hai kuda laut ketiga, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu ya, atau kali ini pilih kuda laut dengan tema pesan dari penjaga kamu, dalam tanda kutip penjaga, mengenai karakter terbaik kamu. Jadi pesan ini mungkin diperuntukkan bagi orang-orang, bagi kalian yang saat ini sedang sedih, sedang kecewa, sedang drop, sedang down, sedang terkapar mungkin, kayak gak ada semangat, kayak gak ada sinar. Jadi penjaga kamu ingin mengingatkan kamu mengenai karakter terbaik kamu agar kamu bisa bangkit lagi. Oke? Kita langsung lihat ya, ada kartu apa, ada dadu apa, nanti kita baca sama-sama. Oh wow. Oke, saya akan ambil yang paling atas ya. Wow. Tiga-tiganya energi api.
sama. Kuda laut kedua juga mendapatkan South Node dan energi Leo. Oke. Kartu yang keluar untuk kuda laut ketiga adalah Four of Wands, Six of Wands, dan Five of Wands. 4, 5, 6 tongkat. Oke. Dengan klarifikasi Five of Pentacles dan The Hangman. Dadu yang kamu dapat adalah energi South Node atau nodal selatan. Ini adalah energi dari masa lalu, bisa kehidupan kita di masa lalu. Masa lalu di kehidupan kita yang lampau. Kalau kamu percaya itu ya. Jadi bakat-bakat yang kita bawa dari kehidupan yang sebelumnya. Atau kehidupan kita saat kita masih tumbuh dan berkembang di saat ini, di kehidupan ini. Oke. Kemudian kamu mendapatkan juga energi Leo. Di sini yang saya rasakan sangat kuat nih, energi kepemimpinan. The leader of the jungle kan. Leo itu adalah lion kan. Singa. Singa itu adalah raja hutan atau ratu hutan lah. Binatang yang merajai, yang meratukan hutan belantara. Jadi ini yang saya rasakan, energi kepemimpinan kamu kuat sekali nih. Kemudian kamu mendapatkan juga rumah ke-12. Nah, rumah ke-12 ini adalah energi hidden enemies. Musuh dalam selimut atau musuh yang tidak kelihatan. Ini yang saya rasakan, energi kamu nih banyak yang mungkin kemarin-kemarin ini mensabotase kamu. Energi-energi yang mungkin sirik sama kamu, iri sama kamu, cemburu sama kamu. Energi-energi yang gak suka melihat kamu menang, melihat kamu dipandang, melihat kamu terhormat gitu loh. Jadi mungkin mereka, energi-energi tersebut, orang-orang tersebut berada di sekitar kamu, cukup dekat sama kamu gitu loh. Karena ini rumah ke-12 kamu dapat. Di dalam selimut, musuh di dalam selimut. Musuh di dalam internalnya kita kan. Atau musuh yang berupa orang-orang yang sebenarnya seharusnya bisa kita percaya gitu loh. Oke, anyway. Penjaga kamu ingin mengingatkan kamu bahwa kamu adalah seseorang yang respectful. Respectful tuh sangat terhormat. Sangat mungkin bisa dibilang berkarisma juga. Berwibawa. Punya wibawa, punya karisma. Terhormat, pokoknya dipandang tinggi, dipandang kuat oleh orang-orang di sekitar kamu, oleh dunia di sekitar kamu. Jadi ada energi leadership di dalam diri kamu yang cukup kuat di sini. Tapi memang kalau kita kan semakin tinggi padi ya, semakin tinggi padi bertumbuh, pasti anginnya semakin kencang kan. Nah, ini kamu nih, energi kamu nih seperti itu. Semakin tinggi kamu dipandang oleh orang lain, anginnya, cobaannya tuh semakin kencang. Dan cobaannya itu yang saya rasakan ada di sekitar kamu sendiri. Ada di sekitar kamu, ada di dekat kamu gitu loh. Jadi Five of Wands di sini ini adalah orang-orang, energi-energi yang berusaha menjatuhkan kamu. Berusaha membuat kamu tidak seperti ini. Four of Wands dan Six of Wands. Ini energinya kamu nih, energi kuda laut ketiga. Kamu adalah komit gitu loh. Kamu adalah tipe seseorang yang komitmennya tinggi. Kalau sudah menetapkan sesuatu, kamu akan tegas di situ. Kamu akan berpegangan kuat di situ. Stabil, kamu kokoh. Makanya orang-orang banyak percaya sama kamu. Orang-orang memandang kamu sebagai leader, sebagai pemimpin. Karena memang kamu adalah tipe seseorang yang tegas, yang kuat juga. Six of Wands adalah orang-orang di sekitar kamu yang Six of Wands adalah energi kamu. Dimana ini adalah energi kamu ditepuki. Ditepuki. Apa sih namanya? Dielu-elukan mungkin ya. Atau pokoknya ya dipandang lah sebagai ini dia nih pemenangnya gitu loh. Ini dia nih yang terhebat di antara kita. Ini dia nih yang paling berwibawa di antara kita gitu loh. Tapi ya
dengan dua energi ini justru mengundang mengundang energi-energi yang seperti ini, Five of Wands. Lihat nih gambarnya aja kan, tengkorak ini lagi menyalakan api kan, kayak mau berusaha menghancurkan apa yang selama ini kamu bangun, menghancurkan apa yang selama ini sudah kamu punya mungkin. Jadi dengan Five of Pentacles di sini, mungkin saat ini kamu sedang seperti ini rasanya, kekurangan. Karena apa yang kamu sudah coba bangun kemarin dibakar sama orang ini dalam tanda kutip. Ini orang ini adalah rumah ke-12 nih. Adanya di rumah ke-12. Yang tadi saya bilang, nggak kelihatan, nggak disangka. Orang yang kamu pikir tadinya bisa dipercaya, ternyata dia yang mengkhianati kamu. Gitu loh. Ternyata dia yang mensabotase kesuksesan kamu. Sehingga saat ini mungkin kamu sedang berada dalam posisi ini, Five of Pentacles. Energi kekurangan, energi merasa nggak mampu, energi nggak percaya diri. Padahal sebenarnya energi kamu ini Four of Wands dan Six of Wands. Leo, terlepas kamu zodiaknya Leo atau bukan ya, saya hanya membaca energinya. Energi yang punya kepemimpinan yang tinggi, energi yang berwibawa, energi yang berkarisma. Tapi saat ini, saat kamu menonton video ini, kamu mungkin sedang merasa seperti ini. Makanya penjaga kamu ingin mengingatkan kamu bahwa kamu adalah seseorang yang respectful. Kamu menghargai orang lain sehingga orang lain menghargai kamu. Kamu juga adalah seseorang yang punya integritas yang tinggi. Kalau sudah komit kepada sesuatu, kamu akan berpegangan ke situ. Jadi kayak kamu merasa punya tanggung jawab di situ. Ini tanggung jawab gue. Gue udah memutuskan A, ini akan menjadi tanggung jawab gue. Gue gak boleh melepaskannya kepada orang lain. Gue harus beresin sendiri, pegang sendiri gitu loh. Sehingga orang-orang di sekitar kamu tahu mereka bisa percaya sama kamu. Jadi penjaga kamu ingin mengingatkan kamu itu. Jangan sampai hanya karena pergerakan 1-2 orang yang seperti ini, yang musuh dalam selimut, itu menggagalkan apa yang selama ini sudah kamu coba bangun. Jangan sampai gerakan mereka membuat kamu jadi tidak percaya diri, membuat kamu jadi merasa tidak mampu, tidak bisa, tidak cukup. Jangan. Dengan The Hangman di sini, ini yang saya rasakan adalah lihat aja situasi ini, kamu dikhianati oleh seseorang yang kamu tadinya percaya. Lihat aja dari sisi yang lain. Anggap saja ini kan The Hangman ini kan adalah energi kita menempatkan kepala kita di bawah, kaki kita di atas kan. Itu situasi yang nggak nyaman, tapi bagus untuk kita bisa mendapatkan perspektif lain mengenai situasi kita, ya kan. Jadi penjaga kamu ingin kamu melakukan energi The Hangman ini untuk menganggap saja bahwa orang-orang yang saat ini sedang menyakiti kamu, berusaha menyakiti kamu, ini adalah pelajaran dari masa lalu. Atau mungkin orang ini membawa karma dari masa lalu. Mungkin di masa lalu, di kehidupan masa lalu ya, bukan kehidupan ini. Mungkin di kehidupan masa lalu, kamu pernah berhutang sama mereka sesuatu. Sekarang di kehidupan yang sekarang mereka datang lagi, berusaha untuk supaya kamu membayarnya. Mungkin mereka inginnya kamu membayarnya dengan kejatuhan kamu. Tapi ya udah, anggap aja seperti itu. Tapi bukan berarti kamu harus di bawah terus. Kamu bisa bangkit lagi. Kamu bisa maju lagi. Kamu bisa tinggi lagi gitu loh. Karena energi kamu ini adalah energi-energi yang tinggi ya, respectful gitu loh. Dihargai, dihormati, dieluk-elukan, mungkin dipuja, dipercaya. Bener-bener energi-energi yang memang dibutuhkan di komunitas kita. Karena sulit kan untuk memiliki pemimpin yang bisa dipercaya, itu kan sulit. Biasanya kebanyakan pemimpin masyarakat, pemimpin komunitas kita itu di dunia lah, atau di seluruh komunitas yang ada di Indonesia atau di dunia, itu biasanya kan mereka punya kepentingan pribadi sendiri kan.
punya kepentingan kelompok sendiri gitu loh. Tapi ini energi kamu adalah energi yang memang punya integritas yang tinggi. Jadi penjaga kamu ingin mengingatkan kamu bahwa kamu tuh punya daya kepemimpinan yang adil, yang penuh dengan penghormatan. Entah orang-orang menghormati kamu atau sebaliknya, kamu menghormati orang lain. Tapi karena kamu menghormati orang-orang di sekitar kamu, orang-orang di sekitar kamu pun juga menghormati kamu. Menghormati di sini mungkin dalam arti kalau kamu sudah memutuskan A untuk banyak orang, kamu benar-benar akan menjalankannya. Itu sudah menjadi bagian dari tanggung jawab kamu. Jadi orang-orang di sekitar kamu tahu, wah, kalau si kuda laut udah ngomong sih pasti kejadian lah. Kalau dia udah janji sama kita sesuatu, pasti akan kejadian, gitu loh. Jadi kamu dipercaya. Cuma ya itu, akan ada, pasti akan ada. Semakin tinggi kita tumbuh berkembang, semakin angin kencang meniup kita kan. Jadi pasti selalu akan ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan kamu. Nah, kayaknya kamu nonton video ini karena kamu saat ini sedang berada dalam posisi Five of Pentacles. Merasa kurang, nggak percaya diri, merasa nggak mampu, nggak bisa, nggak cukup untuk menjadi pemimpin. Tapi jangan biarkan itu berlarut-larut, bangkit kuda laut ketiga. Penjaga kamu ingin mengingatkan kamu bahwa kamu adalah pemimpin yang dibutuhkan oleh dunia di sekitar kamu lah, at least setidaknya gitu. Jadi jangan sampai musuh di dalam selimut itu menjatuhkan kamu terlalu lama. Oke? So anyway, good luck kuda laut ketiga. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye. Hai kuda laut keempat, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu ya, atau kali ini pilih kuda laut. Dengan tema, pesan dari penjaga kamu untuk mengingatkan kamu akan karakter terbaik kamu. Jadi mungkin reading ini diperuntukkan bagi mereka atau bagi kalian yang saat ini sedang down, sedang drop, sedang patah arang, sedang putus asa, sedang tidak bersemangat gitu loh. Anyway, kita lihat ya ada kartu apa, ada dua apa, nanti kita baca sama-sama. Kuda laut keempat, please. Karakter terbaik kuda laut keempat, please. Thank you. Wow. Ooh, I love this. Wow. Oke. Kuda laut keempat, kartu yang keluar untuk kamu adalah Five of Cups, Eight of Pentacles, The Sun, dengan klarifikasi The Moon, matahari dan bulan, serta King of Wands. Oke. Dadu astrologi yang kamu dapat adalah energi bulan, lagi-lagi energi bulan, The Moon, energi yang berhubungan dengan emosi, dengan intuisi, perasaan. Kemudian kamu mendapatkan energi Cancer, which is ini adalah energi zodiak yang dipimpin oleh The Moon. Jadi energi Cancer juga adalah energi The Moon, energi emosi, energi intuisi. Oke? Dan rumah kedua adalah rumah kepemilikan. Apa-apa yang kita miliki, entah itu harta benda, materi, tapi bisa juga orang-orang yang kita sayang, keluarga yang kita sayang. Pokoknya apa yang kita miliki lah. Rumah kedua, oke? So, kuda laut keempat, penjaga kamu ingin mengingatkan kamu bahwa
segelap apapun situasi yang kamu hadapi, situasi yang sekarang sedang kamu alami, kamu selalu tahu jalannya, arahnya menuju keterangan, menuju kejelasan gitu loh. Jadi penjaga kamu nih ingin mengingatkan kamu bahwa kamu bisa melihat, kamu adalah tipe seseorang yang selalu bisa melihat the light at the end of the tunnel. Cahaya di ujung lorong yang gelap gitu loh. Kamu selalu bisa melihat cahaya di ujung lorong yang gelap. Jadi maju terus. Meskipun kamu dalam kegelapan, dalam kebingungan, dalam ketidakjelasan, maju terus, bergerak terus, bekerja terus. Ini kan Five of Cups dan The Moon. Ini adalah energi yang kamu berkubang dengan kegelapan. Gak tahu harus ke arah mana, gak tahu harus melakukan apa, gak tahu harus gimana. Tapi dengan kartu kedua, Eight of Pentacles, ini adalah energi yang kita terus bergerak, terus bekerja, terus menyempurnakan langkah kita. Dan kamu pada akhirnya akan selalu ketemu the sun, akan selalu ketemu cahaya, keterangan, kejelasan. Lihat gambarnya Five of Cups nih. Ini kayak maze kan. Maze itu apa ya? Maze itu rute lah. Ada rute nih kan. Gue ke arah mana nih? Gue bagaimana nih? Gue jalannya ke kiri apa ke kanan nih gitu loh. Kamu mungkin sekarang sedang merasa berada di posisi ini. Apalagi ada The Moon, gelap gulita. The Moon, Cancer, wah gelap gulita. Pokoknya kamu mungkin sekarang sedang berada dalam kebingungan yang berat banget. Keblebekan dengan perasaan, dengan air. Gak tahu harus gimana gitu loh. Yang saya rasakan ya. Per saat ini kamu mungkin sedang berada dalam kegelapan yang pekat gitu loh. Penjaga kamu ingin mengingatkan kamu bahwa gak masalah kamu berada dalam kegelapan. Karena kamu tipe seseorang yang meskipun berada dalam kegelapan, tapi terus berusaha, terus bekerja, terus gigih berjuang sampai mencapai the sun. Jadi itu, the light at the end of the tunnel. Ini lightnya, ini cahayanya, ini tunnelnya, ini gelapnya, gitu loh. Jadi gelap, menerang, akhirnya terang benderang gitu. Akhirnya kamu ketemu cahaya. Jadi jangan merasa hidup kamu selesai atau merasa hidup kamu udah nggak ada artinya saat kamu sedang berada dalam kegelapan ini. Kalau kamu terus bergerak, berjuang, berusaha, pasti pada akhirnya kamu akan ketemu nih cahaya. Karena memang kamu tipe seseorang yang seperti itu. Apalagi energi kamu adalah King of Wands. Ini terlepas kamu cewek atau cowok ya. Ya kalau kamu cewek ini Queen of Wands. Ini adalah energi yang punya semangat yang tinggi, semangat yang besar, yang selalu tahu gitu loh arah hidupnya. Kamu juga sebenarnya mungkin tipe seseorang yang sebenarnya selalu tahu arah hidup kamu. Kamu tipe seseorang yang dibimbing oleh intuisi kamu. The Moon, Cancer, juga The Moon. Intuisi kamu itu mungkin kuat sekali. Mungkin selama ini kamu bergerak sesuai sama apa yang kata hati kamu katakan kepada kamu. Ke kiri, kamu jalan ke kiri. Ke kanan sekarang, kamu jalan ke kanan. Gitu loh. Jadi intuisi kamu ngomong apa, kamu merasa harus bergerak kemana, kamu akan bergerak ke situ. Dan pada akhirnya kamu akan ketemu the sun. Kamu pada akhirnya akan selalu ketemu the sun gitu loh. Jadi penjaga kamu ingin mengingatkan itu. Kalau saat ini kamu merasa stuck, gak bisa bergerak, karena kamu gak tahu harus jalan kemana, berada dalam kegelapan, gak apa-apa, it's okay. Kalau memang kamu butuh waktu istirahat sebelum bergerak lagi, it's okay, gak apa-apa. Tapi jangan sampai lupa bahwa kamu punya intuisi yang kuat. Kamu punya kata hati, suara hati yang kencang, yang nyaring, yang akan membimbing kamu ke arah the sun.
yang terang benderang, yang jelas, yang akhirnya kamu bersemangat lagi dalam hidup gitu loh. Rumah kedua di sini, ini yang saya rasakan adalah intuisi kamu. Kamu memilih, ini rumah kepemilikan kan? Apa yang kita miliki? Ya yang kamu miliki ini. Intuisi kamu, kata hati kamu, suara hati kamu, nurani kamu tuh kuat, kenceng, membimbing kamu. Jadi jangan khawatir. Gak apa-apa kalau saat ini kamu masih belum bisa bergerak, masih misalnya mungkin intuisi gue kayaknya belum ngomong apa-apa, ya udah nggak apa-apa, tungguin. Mungkin ini adalah saatnya dimana kamu beristirahat dulu, istirahat dulu dalam kegelapan, tidur aja dulu. Kalau gelap ya udah merem aja sekalian dalam kegelapan, nggak usah mikir dulu, pelan-pelan bangunnya. Nanti pada saat kamu udah bangun, mulai bergerak, mulai bekerja, mulai berusaha, berjalan perlahan-lahan, melewati lorong yang gelap menuju cahaya. The light at the end of the tunnel. Kamu adalah tipe seseorang yang seperti itu. Penjaga kamu ingin mengingatkan kamu akan hal itu. Jadi, kalau kamu saat ini sedang down, sedang drop, sedang putus asa, nggak tahu harus gimana, harus apa, ya udah mungkin memang per saat ini kamu di situ dulu aja. Tapi jangan sampai kamu nggak bangun-bangun, karena ada Eight of Pentacles di tengah-tengah kan, ada panggilan untuk kamu bangkit lagi. Dengan King of Wands di sini juga, ini penjaga kamu ingin mengingatkan bahwa energi kamu yang sebenarnya adalah King of Wands atau Queen of Wands. Energi yang penuh semangat, sukacita, tahu apa yang dia inginkan dalam hidup, tahu harus kemana dalam hidup. Apalagi ditambah ada kamu memiliki intuisi yang kuat, yang akan siap selalu membimbing kamu, memandu kamu untuk bisa mencapai the sun. Gitu loh. Jadi intinya adalah kalau sekarang kuda laut merasa drop down, belum mau bangkit, belum siap bangkit gitu, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan lama-lama. Setidaknya 5 hari lah berada dalam situasi ini, posisi gelap ini, atau 5 minggu paling lama. Tapi udah gitu bangkit, bergerak lagi, berjuang lagi, karena pada dasarnya energi kamu adalah King of Wands atau Queen of Wands, energi yang penuh semangat, punya energi, punya tenaga gitu loh, untuk bergerak lagi, maju lagi menuju the sun. Energi yang terang benderang, yang sukacita, yang penuh dengan kebahagiaan gitu. Oke? Anyway, kuda laut keempat, good luck. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.